Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia dari D3 Akuntansi Universitas Tidar. Kami di sini akan memaparkan presentasi kelompok kami yang beranggotakan saya Kristina Cindy, Adisti, Anissa Cahyaning Budi, Afifah, Sri Utami, dan Tesalonika. Tujuan pembelajaran kali ini besar harapan kami penonton dapat memahami dan mempelajari tentang sejarah ejaan yang berkembang di Indonesia. Yang kedua, mempelajari cara penulisan kaidah yang benar sesuai aturan yang ditetapkan. Yang ketiga, ejaan juga berfungsi untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi secara tertulis. Yang keempat, mempelajari penggunaan tanda baca yang tepat. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Fungsi ejaan yaitu sebagai penyaring masuknya unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dan agar tidak terjadi hilangnya makna yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen dirancang oleh Van Ophuijsen dengan bantuan dari Engku Nawawi, gelar Sultan Mamur, serta Muhammad Taib Sultan Ibrahim pada tahun 1901. Pada tahun 1896, pemerintah menugaskan Van Ophuijsen merancang sistem ejaan dasar untuk digunakan dalam pengajaran. Ejaan tersebut selesai pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen terlahir dalam bentuk daftar kata, diawali dengan uraian singkat tentang aturan ejaan Kitab Logat Melayu. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kata koe atau akoe, kau, se, ke, dan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 2. Kata poen selamanya dihubungkan dengan kata sebelumnya. 3. Kata ke dan se merupakan awalan, bukan ka dan sa. Yang keempat, ejaan Van Ophuijsen ini juga membahas awalan ter, ber, dan per yang jika dirangkaikan dengan kata dasar berawalan huruf R maka akan luluh. Dan yang kelima, akhiran i akan diberi tanda apabila bertemu dengan kata yang berakhiran huruf A. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik 1947. Ejaan tersebut mengatur beberapa hal diantaranya. Yang pertama, huruf OE diganti menjadi U. Contohnya, Oesia menjadi usia, Toejuh menjadi tujuh. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti menjadi K. Contohnya, tak, rakyat, tidak. Yang ketiga, pengulangan kata diberi tanda 2. Contohnya, mudah-mudah, buku-buku, jalan-jalan. Yang keempat, kata dasar huruf E dihilangkan. Contohnya, perahu menjadi perahu, menteri menjadi menteri. Namun, kata tersebut tidak boleh digunakan pada kata berimbuhan. Contohnya, perangkap tidak boleh diubah menjadi perangkap. Berangkat menjadi berangkat. Kelemahan ejaan Suwandi. Yang pertama, penggunaan huruf F, V, X, Z, SJ, dan CH yang lazim digunakan untuk menulis kata-kata asing tidak diatur dalam ejaan. Yang kedua, huruf-huruf tersebut menjadi permasalahan dalam bahasa Indonesia pada masa itu. Kelebihan ejaan Suwandi. Yang pertama, huruf OM diganti menjadi U sehingga berkesan lebih sederhana. Yang kedua, ada angka 2 boleh digunakan sebagai pengulangan kata. Yang ketiga, tidak memakai lagi tanda trema. Ejaan pembaruan. Pada tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin memprakarsai Kongres Bahasa di Medan yang memutuskan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pada waktu itu disarankan agar bisa diusahakan yang pertama satu bunyi satu huruf, yang kedua penetapan hendaknya dilakukan oleh badan yang kompeten, dan yang ketiga ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Menteri Sarino pada tahun 1956 membentuk panitia pembaruan ejaan. Sementara itu, Persekutuan Tanah Melayu terdapat keinginan untuk mengadakan penyatuan ejaan dengan bahasa Indonesia. Namun, ejaan pembaruan tidak sempat dilaksanakan. Ejaan ini mengatur beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, dipotong AI, OU, AU. Berubah penulisannya menjadi AY, OY, AW.
Huruf yang muncul pada ejaan ini adalah N menjadi NG, T menjadi TJ, N menjadi NJ, dan S menjadi SJ. 6. Kata berulang yang memiliki arti tunggal ditulis tanpa tanda hubung, contohnya alun-alun. Sedangkan yang bermakna jamak dengan tanda hubung, contohnya ibu-ibu atau sekali-kali. Ejaan Melindo 1959. Pada akhir tahun 1959, Sidang Perutusan Indonesia Melayu Slamet Mulyana, Syed Nasir bin Ismail sebagai ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmiannya. Ejaan Melindo mengatur beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fonem tambah F, S, Z, contoh pikiran, syair, syarat. Yang kedua, penulisan diftong I, au, dan oi. Yang ketiga, ejaan yang menggunakan tanda fonem lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fonem Melindo dianggap kata asing, misal universitas, varia, dan vokal. Ejaan LBK 1967. Ejaan baru merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Ejaan ini dikeluarkan pada tahun 1966 sebelum dikeluarkannya ejaan yang disempurnakan. Pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. Pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan secara teknis disesuaikan dengan keperluan praktis seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. Pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. Ejaan pembaruan tahun 1957. Menteri Saryono pada tahun 1956 membentuk panitia pembaruan ejaan. Sementara itu, Persekutuan Tanah Melayu terdapat keinginan untuk mengadakan penyatuan ejaan dengan bahasa Indonesia. Namun, ejaan pembaruan ini tidak sempat dilaksanakan. Ejaan ini mengatur beberapa hal di bawah ini. 1. Diftong AI, OI, AU berubah penulisannya menjadi AY, OY, dan AW. Huruf-huruf yang 2. Huruf-huruf yang muncul pada ejaan ini adalah N menjadi ang, T menjadi TJ, N menjadi NJ, dan S menjadi SJ. 3. Partikel pun yang berarti juga dan saja ditulis terpisah. Contohnya, sekalipun menjadi meskipun, sekalipun menjadi satu kali saja. 4. Kata berulang yang memiliki arti tunggal ditulis tanpa tanda hubung. Contohnya, alun-alun. Sedangkan yang bermakna jamak dengan tanda hubung, contohnya ibu-ibu dan sekali-sekali. Contoh penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 1. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Contoh kata dengan penggunaan huruf vokal bahasa Indonesia antara lain api, emas, simpan, oleh, ulang. 2. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf yang tidak termasuk dalam huruf vokal di atas. 3. Aturan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang ketiga, dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf miring juga digunakan tergantung dari kondisi pada kalimat. Penggunaan huruf miring: menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca. Tanda baca pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. Dan yang terakhir dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan dan dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemput sekarang. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai
dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk, dan dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan, dan dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian baris, dan dipakai untuk menyambung kata unsur atau unsur kata ulang. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat dan menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, dan dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain, dan dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain, dan dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, dan dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain, dan dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Kiranya sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.